sampai pada erosional speed. Dan kecepatan aliran di dalam pipa itu supaya aman kemudian dibatasi maksimum separuh atau 50% daripada erosional speed. Kalau kita mengkaji rumus-rumus pada perpipaan gas, ini banyak rumus yang berdasarkan eksperimental dan angka-angkanya kelihatan aneh, tapi sebenarnya itu gampang sekali. Kita pertama akan mencoba mempelajari kecepatan aliran yang terjadi pada tekanan batu. Kalau misalnya di sini tekanannya P1, berapa kecepatan aliran? Rumusnya kalau P2 rumusnya juga ini hanya berbeda di 1, 1, 1, 2, 2. Tidak ada perbedaan. Ini rumus yang digunakan apabila satuan yang digunakan adalah untuk tekanan PSI dan untuk suhu derajat Fahrenheit. Nanti kecepatannya ketemunya adalah feet per detik. Kemudian flow gas atau debit gas itu dalam kondisi adalah satuan SCM atau standar kubik feet per D atau feet cubic per D pakai standar. Standar itu kalau untuk satuan ini adalah satuan Inggris, maka artinya tekanannya itu 1 atmosfer atau 14,7 PSI Gauge dan suhunya itu 60 derajat Fahrenheit. Contohnya ini, sebuah gas, perpipaan gas NPS 20 tebal setengah inci mengalirkan gas alam yang memiliki spesifikasi dan debit atau fluid 250 mmSCFD pada suhu 60 derajat Fahrenheit. 250 mmSCFD itu artinya 250 metrik million atau 250 juta. 250 juta cubic feet per D pada kondisi standar. Anggap alirannya itu isotermal, artinya selama gas mengalir itu tidak terjadi perubahan suhunya konstan. Hitung kecepatan gas di sisi outlet dan outlet di sisi inlet dan outlet. Inlet itu yang sisi masuk, outlet sisi keluar. Jika tekanan di sisi inlet adalah 1000 PSI dan sisi outlet adalah 800 PSI. Kemudian base pressure and base temperature artinya standar, nilai tekanan standar dan nilai tekanan temperatur. Nilai tekanan standar dan nilai suhu standar untuk satuan Inggris itu tekanan standarnya base pressure-nya 14,7 PSI dan suhu standarnya 60 derajat Fahrenheit. Ini sudah pertama. Kemudian anggap compressibility faktornya 1. Kemudian berapa erosional pada pipa itu, pipa air. Itulah compressibility faktornya 12. Pertama kita anggap compressibility faktornya 1. Maka kita hitung kecepatan di detik masuk rumus tadi, kita masukkan ya, ini
kapasitasnya 250 juta, jadi 250 10 pangkat 6. Kemudian dibagi ini dengan diameter dalam, satuannya inci, 20 diameter luar, diameter dalamnya adalah 20 diulangi 2 kali tebal, di 19 inci dikuadratkan. Kemudian ini adalah PB tadi, bis temperatur, besarnya 14,7 PSI, dan ini adalah bis temperatur, maaf ini adalah bis pressure 14,7 PSI, dan ini adalah bis temperatur. Ini yang PB, ini yang PB. Untuk bis temperatur, karena harus dalam derajat Fahrenheit, maka yang 60 derajat Fahrenheit tadi ditambah 406. Kemudian T ini adalah suhu gas, TF yang ini T. Suhu gas tadi diketahui 60 derajat, kebetulan saja sama dengan bis temperatur. 60 derajat Fahrenheit harus ditambah 460 karena harus dijadikan derajat Celcius. Kemudian dibagi dengan tekanan inlet tadi berapa? 1000 PSI harus dijadikan PSIA, maka harus ditambah 14,7. 1000 ditambah 14,7. Kemudian setnya 1, jadi mestinya ini masih dikalikan set, karena setnya 1 tidak ditulis, ya. Maka ketemu kecepatan inlet 21,29 feet per detik. Jadi kelihatannya rumusnya itu ruwet, tapi tidak ada differential dan gampang. Kemudian U2 sama, yang sama kalau angka-angka dimasukkan ketemunya 24,98. U2 itu adalah di outlet. Jadi U1 inlet, U2 di outlet. Terlihat dari perhitungan ini bahwa kecepatan keluar itu lebih tinggi dibanding kecepatan di inlet. Kenapa? Karena tekanan di outlet lebih rendah dibanding tekanan di inlet, maka kecepatannya lebih tinggi. Kemudian berapa erosional speednya kalau setnya 0,9? Kalau setnya 0,9, nanti erosional speednya tinggal dimasukkan pelajaran ketemu 53,33 feet. Ini contoh perhitungan. Jadi kalau begitu, kalau setnya 0,9, ya, ini tadi kalau tekanannya lebih 100 kan setnya harus dihitung. Coba sekarang kita hitung di titik 1, kita masukkan angka-angkanya, ketemu setnya 0,8. Di titik 2 kita masukkan angka-angkanya, ketemu 0,87. Sehingga dengan demikian maka kecepatan di inlet yang tadinya 21,29 itu harus dikoreksi dengan set, dikalikan 18,26, dan di outlet yang tadi 24,9 dikalikan set, kemudian 21,9. Ini contoh menghitung kecepatan gas dengan satuan Inggris. Sekarang kalau dengan satuan matriks yang berbeda hanya angkanya. Di sini angkanya 14,734. Kalau Inggris tadi 0,210. Yang di sini semua sama. Cuma kalau pakai satuan
bis itu satuan kecepatannya meter per detik. Kemudian flow-nya, flow rate-nya atau I atau bit itu dinyatakan dalam meter kubik per detik dalam kondisi standar. Artinya tekanannya 1 atmosfer, suhunya 15 derajat Celcius. Kemudian D itu diameter dalam satuan milimeter. Kemudian bis pressure PB itu dalam kilopascal. Nanti sudah angkanya sudah jelas. Dan bis temperatur itu 273 ditambah derajat Celcius itu jadikan derajat Kelvin. Ini bis temperatur mesti tetap 15. Jadi nanti ketemu 288. Kemudian P di sini adalah tekanan, ini kompresibilitas, ini suhu. Contohnya sebuah perpipaan gas DN 500, artinya diameter luarnya 500 mm, tebalnya 12 mm, digunakan untuk mengalirkan gas alam ya, dan spesifik gravitiknya 0,6 dengan bit 7,5 meter, 7 juta meter kubik per hari pada suhu inlet 15 derajat Celcius. Anggap alirannya isotermal. Hitung kecepatan gas di inlet jika inlet pressure-nya 7 megapascal dan outlet pressure-nya 6 megapascal. Bis pressure atau tekanan dasar bis pressure 0,1 MPa. Bis temperatur 15 derajat Celcius. Anggap kompresibilitasnya 0,9. Ini diameter dalam pipa adalah 500 dikurangi 2 kali tekan 476. Kemudian flow rate-nya atau debitnya 7,5 kali mega, 10 pangkat 6 ya. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang ini ya, SI unit, maka didapatkan 14,739 kali diameter dalam baterai dalam ini bis pressure, bis temperatur, angkanya sudah paten. Ini kompresibilitas Z, ini suhu gas harus dinyatakan dalam Kelvin, sehingga 15 derajat ditambah 23 dibagi 7 karena inlet misalnya adalah 7, maka ketemu kecepatan gas di inlet 6,2 meter per detik. Kemudian begitu pula di inlet, di outlet dengan menggunakan ini sama ketemu 7,2 meter kubik per detik. Jadi itulah contoh daripada hitungan kecepatan. Dan kalau melihat rumus yang digunakan sangat kelihatannya umum sekali, tapi kalau sudah ini contoh-contohnya kemudian terus ulang itu sebenarnya sangat sederhana. Untuk hari ini kuliahnya cukup sampai di sini dulu. Jadi sampai dengan contoh kecepatan aliran gas apabila diketahui tekanan, flow rate, dan ukuran pipa serta suhu gas, maka akan diketahui kecepatan aliran. Kita juga sudah membahas tentang erosional speed. Jadi, silakan dipelajari lagi, dan minggu depan kita kuliah pada jam yang sama, dan untuk minggu depan sudah ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Terima kasih telah bergabung di kuliah ini, khususnya kepada Mas Ibu Dibos. Dan selanjutnya
Selamat berkarya atau melanjutkan kegiatan pada sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Selamat sore.